Huh? 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 I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. A few moments later. Selamat pagi, Rizky. Pagi. Kalian masuk, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Kalian masuk dulu, Bu. Aja, Bu. Baik, Pak. Eh, Apa benar dengan ini dengan Bu Susi? Iya, betul, Pak. Sebelumnya Ibu Susi dari mana? Saya dari Koba Bangka Tengah. Ke sini naik motor atau naik bis? Ke sini kebetulan naik motor, Pak. Naik motor. Dari Kobak sini. Di Mm-mm. sini apakah ngekos atau Iya, ngekos di Petani, Pak. kos di Petani? Mm. Sebelumnya Ibu Susi apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Sejauh ini belum, Pak. Ini baru pertama kalinya. Jadi ini pertama kalinya. Oke, sebelum kita melanjutkan proses konseling, saya ingin menjelaskan apa itu konseling. Yang mana konseling ini suatu proses pemberian bantuan kepada seorang klien agar memecahkan suatu permasalahan dalam hidup seorang klien. Nah, jadi di sini kita akan menekan 3 aspek ke dalam proses konseling ini. Yang pertama itu ada kerahasiaan, yang mana di sini insya Allah akan terjaga penuh kerahasiaan Ibu Suci selama menyampaikan permasalahannya, selalu terjamin kerahasiaannya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini jadi Ibu Suci itu bebas terbuka untuk menyampaikan permasalahan Ibu Suci apa saja permasalahannya. Nah, nanti Ibu sampaikan semua apa itu permasalahannya. Dan yang ketiga itu asas kesukarelaan. Nah, sebelumnya apakah Ibu Suci kesini atas rekomendasi kawan atau memang sengaja niat datang sini? Yang pertama tuh konsul ke kawan, terus mau nanya mau konsul tuh kemana, terus direkomendasikan ke sini. Jadi nggak ada paksaan itu. Sama sekali tidak bisa. Oke, baik. Selanjutnya, sebelumnya gimana kabar Ibu ini? Alhamdulillah baik. Tapi melihat dari raut wajahnya agak sedikit stres atau agak membingungkan. Apakah ada masalah? Ya, Pak. Seperti tujuan awal saya datang ke sini, saya memang ingin mengkonsultasikan terkait masalah yang saya hadapi. Nah, permasalahannya itu apa? Ya, Pak, bisa Ibu Susi jelaskan masalahnya seperti apa dan bagaimana? Baik, Pak. Kan di semester 1 sampai semester 3 itu saya tidak mengikuti organisasi apapun, Pak. Jadi saya tuh sistemnya itu mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, itu kan saya tidak mendapatkan pengalaman lebih, Pak. Saya hanya ke kampus itu hanya untuk belajar, terus tidak ada pengalaman lebih lainnya. Nah, terus semester 4 saya memutuskan untuk mengikuti organisasi. Nah, ada organisasi, terus saya juga di semester 4 itu sebagai duta. Nah, jadi otomatis ada 2 tanggung jawab. Di organisasi saya menjadi BPH-nya, Pak. Jadi kan ada 2 tanggung jawab besar sekaligus di dalam suatu waktu. Nah, saya itu kesulitan, Pak, antara membagikan waktu kuliah, organisasi dengan duta. Karena rata-rata kegiatan saya itu selalu bersamaan, Pak. Jadi hal itu bisa membuat saya itu stres. Tetap saya jalani tapi saya merasa stres, Pak, karena saya tidak mempunyai jam istirahat. Kalau saya istirahat dari organisasi satunya, saya lanjut lagi ke organisasi yang satunya lagi, Pak. Kalau organisasinya mau rehat kedua-duanya, saya lanjut lagi ke tugas sekolah, kuliah. Jadi sama sekali nggak ada waktu untuk bersantai-santai gitu. Jadi saya merasa stres karena kurangnya healing karena kesibukan saya, Pak. Oh, begitu. Oke.
Jadi permasalahan utamanya itu stres karena dia bisa membagikan waktu. Ya, Sebelumnya di antara ketiga itu mana yang lebih prioritas? kuliah. Kuliah. Nah, yang kedua Yang kedua, duta. kita, yang ketiga BPH Dan tadi. BPH tadi. BPH tadi. Nah, kalaupun lebih prioritasnya di kuliah, lebih baik fokus ke kuliah dulu karena tujuan utama kita di masuk di perguruan tinggi itu adalah kuliah. Nah, jadi yang dua itu tadi, duta sama organisasi itu nanti depankan dulu kuliah, habis itu terserah mau duta dulu ataupun organisasi dulu. Itu sedikit saran dari saya. Baik Pak, terima kasih sarannya. Tapi saya merasa kayak saya belum mendapatkan titik terangnya Pak, karena ketiga ini saya jalani semua Pak. Jadi kayak kuliah saya tetap saya jalani, tugas semua saya selesaikan, di duta juga semua tugas saya selesaikan, di BPH juga Pak. Karena posisinya saya memiliki 3 tanggung jawab tersebut, jadi ketiganya saya selesaikan. Karena saya menyelesaikan ketiganya, itu yang membuat saya stres Pak. Oke, jadi di sini saya mengerti perasaan Bu Susi bagaimana akibat stres memikirkan membagikan waktu itu tadi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu Susi selama memikirkan stres ini pernah melakukan healing? Selama kesibukan ini dalam beberapa waktu ini belum ada Pak. Nah, jadi itulah yang menjadi salah satu faktor utama Ibu Susi alami, karena selama menjalankan 3 tugas itu sehingga menjadi stres itu karena nggak ada refreshing atau healing. Nah, jadi sedikit saran dari saya, lebih baik Bu Susi itu melakukan salah satu healing ataupun refreshing, baik itu kemana ataupun jalan ke pantai ataupun lain sebagainya. Mungkin bakalan saya coba Pak untuk melakukan healing, untuk merefreshingkan diri saya gitu. Siapa tahu stres saya berkurang. Nah, tadi kan Ibu Susi bilang ingin melakukan healing agar rasa stres itu hilang. Nah, jadi setelah melakukan healing itu planning apa yang akan Ibu ambilkan setelah melakukan healing itu? Planningnya sih nggak ada lagi ya Pak. Mungkin akan menyisihkan sedikit waktu untuk healing, kemudian selesai healing saya akan lanjutkan kesibukan saya lagi Pak. Nah, saya percaya dengan apa yang Ibu Susi katakan. Di sini Ibu Susi mempunyai tekad untuk mengurangi rasa stres, yaitu dengan cara healing itu tadi. Nah, oke, baik. Bagaimana perasaan Bu Susi setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah Pak, dengan saya melakukan konseling ini saya sadar bahwa saya itu harus melakukan healing. Saya tidak boleh mengesampingkan healing di kala gempuran stres yang saya alami Pak. Jadi solusi dari Bapak saya merasa sangat lega karena saya juga merasa saya didengarkan atas keluhan stres saya Pak. Ya, yang pastinya Bu Susi harus bisa sebisa mungkin menghilangkan rasa stres itu dengan cara healing, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Susi bahwa selama kegiatan penuh itu Ibu Susi belum pernah melakukan healing sama sekali. Nah, jadi solusinya itu tadi, melakukan healing aja. Nah, apakah proses konseling hari ini bisa kita selesaikan? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu boleh kita tutup? Boleh. Oke, baik. Kalau begitu proses konseling hari ini kita tutup, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Susi yang telah mempercayai saya sebagai konselor pada hari ini. Jikapun suatu saat nanti Bu Susi masih ada keraguan ataupun kebimbangan dalam memecahkan masalah, silakan datang kembali kepada saya. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan keluhan saya, dan terima kasih juga atas solusi yang sudah Bapak berikan kepada saya. Mungkin cuma itu saja untuk konsultasi saya ke Bapak. Di lain waktu jika saya merasakan